Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan, materi sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasan. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Adapun ruang lingkup materinya meliputi A. Jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan. B. Macam-macam makanan awetan. C. Teknik pengolahan atau pengawetan. D. Tahapan proses pengolahan atau pengawetan. E. Jenis dan kegunaan bahan kemas. F. Teknik penyajian dan pengemasan. A. Jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan. Bahan pangan hewani adalah bahan makanan yang berasal dan diolah dari hewan. Tidak hanya dari dagingnya, produk lainnya yang didapat dari hewan seperti telur, susu, dan lainnya termasuk dalam bahan pangan hewani. Contohnya ini. Perbedaan karakteristik antara bahan nabati dan hewani. 1. Bahan makanan hewani, daya simpannya jauh lebih pendek dibandingkan dengan bahan pangan nabati apabila dalam keadaan segar. Hal tersebut dikarenakan bahan hewani tidak memiliki jaring pelindung yang kokoh dan kuat seperti pada bahan nabati. B. Bahan hewani memiliki sifat lebih lunak daripada bahan nabati, sehingga lebih mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. C. Kebanyakan bahan pangan hewani adalah sumber karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak. Berikut contoh bahan pangan hewani. 1. Susu. Susu merupakan produk yang dihasilkan kambing, unta, dan lainnya yang berbentuk cairan. Yang kedua, ikan. Hewan yang bangkainya halal untuk dimakan ini dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Yang ketiga, daging. Daging yang biasanya dijadikan sebagai bahan pangan adalah sapi, kambing, ayam yang diambil dengan cara pemotongan ternak. Yang keempat, telur merupakan produk utama yang dihasilkan oleh ayam petelur. B. Macam-macam makanan awetan dari hewani. 1. Acar telur, yaitu telur yang diawetkan dengan direndam dalam cairan cuka dan bumbu di kaleng atau wadah kedap udara. 2. Airan adalah susu kambing, sapi atau kuda yang difermentasi kemudian ditambah garam, minuman khas dari Turki dan negara-negara Balkan. 3. Bakon, yaitu daging babi bagian punggung atau perut yang diiris tipis dan diawetkan dengan diasinkan. 4. Balut, yaitu daging ayam yang dibuahi dan hampir menetas yang kemudian direbus dan dimakan dengan cuka, merupakan makanan khas Filipina. 5. Basundi, yaitu susu yang dipanaskan perlahan hingga kental, minuman khas dari India. 6. Bebek asap, yaitu daging bebek yang diawetkan dengan diasap dengan daun teh agar lebih awet dan memiliki aroma khas. 7. Custard, yaitu susu yang dicampur dengan telur, kemudian dikocok dan diaduk sehingga menjadi kental dan lebih awet. 8. Daging asap, yaitu berasal dari daging yang dikeringkan dengan pengasapan. 9. Daging beku, yaitu daging yang diawetkan dalam freezer sehingga lebih awet karena mikroba pengurai tidak bisa hidup di suhu ini. 10. Daging kaleng, yaitu daging yang diawetkan dengan dimasukkan dalam kaleng ke dalam kedap udara. Saya ulangi, daging kaleng adalah daging yang diawetkan dengan dimasukkan dalam kaleng kedap udara agar lebih tahan lama karena mikroba pengurai tidak bisa masuk. 11. Daging kornet, yaitu daging sapi yang diawetkan dengan dicincang dan dicampur dengan jagung. G. Yaitu produk fermentasi susu mirip mentega namun lebih encer dan jernih. Digunakan di India, Pakistan, dan Timur Tengah sebagai bahan masak. 13. Hakarel, yaitu berasal dari ikan hiu
berasal dari daging ikan hiu yang difermentasi di bawah tanah dan merupakan makanan khas dari Islandia. 14. Mentega, yaitu berasal dari susu yang difermentasi sehingga menjadi krim. Digunakan untuk pelengkap roti, pengganti minyak goreng, dan bahan kue. 15. Ikan asin, yaitu berasal dari ikan laut yang diawetkan dengan direndam pada air berkandungan garam tinggi agar mikroba pengurai tidak bisa berkembang. 16. Jamon, yaitu daging babi yang diiris tipis kemudian diawetkan dengan dikeringkan, makanan khas dari Spanyol. 17. Kaimak, yaitu susu kerbau atau sapi yang difermentasi kemudian dibuat menjadi kental dan seperti krim yang agak padat, berasal dari Turki. 18. Keju, yaitu berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh jamur seperti Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti. 19. Kumis, yaitu susu kuda yang difermentasi oleh bakteri Lactobacillus, merupakan minuman khas negara Asia Tengah seperti Mongolia. 20. Lutefisk, yaitu ikan laut yang diawetkan dengan direndam dalam air dingin yang terus diganti selama 6 hari, lalu direndam lagi dalam larutan air dan lindi selama 2 hari sehingga menjadi bentuk lunak seperti gelatin. Merupakan makanan khas negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, dan Finlandia. 21. Prosciutto, yaitu daging paha babi yang diawetkan dengan diasinkan dan dikeringkan, merupakan makanan khas Italia. 22. Salami, yaitu daging sapi atau babi yang dicincang dan dicampur halus dengan rempah-rempah seperti garam, merica, bawang, dan cuka. 23. Sarden, yaitu ikan yang diawetkan dalam kaleng kedap udara beserta dengan sup tomat atau sup lainnya sehingga lebih tahan lama. 24. Sosis, yaitu daging yang diawetkan dengan ditumbuk, dicampur bumbu yang dibungkus dalam usus. 25. Surströmming, ya, yaitu makanan khas nasional dari Swedia yang dibuat dari ikan herring Baltik. Ikan ini difermentasikan sehingga memiliki bau yang sangat kuat. 26. Telur asin, yaitu telur ayam, bebek, atau itik yang diawetkan dengan direndam dalam garam sehingga awet. Karena mikroba tidak bisa berkembang. 27. Telur hitan atau telur 1000 tahun, yaitu merupakan olahan telur dari Cina yang berupa telur yang diawetkan di dalam campuran lempung, abu, garam, kapur tohor, dan sekam padi selama beberapa minggu atau sampai beberapa bulan. 28. Terasi, yaitu udang yang diawetkan dengan ditumbuk halus dan difermentasi sehingga menjadi semacam adonan pasta kemerahan. 29. W, yaitu cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju, digunakan untuk bahan masak di makanan negara-negara Eropa. 30. Yogurt, yaitu berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasikan oleh bakteri Lactobacillus sehingga menjadi kental dan asam. C. Teknik pengolahan atau pengawetan. 1. Pendinginan, yaitu penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan yaitu -2 sampai dengan +10 derajat Celcius. Contohnya, ikan, daging, telur. 2. Pengeringan, yaitu suatu cara untuk menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian air yang terkandung dalam melalui pemanasan. Contoh, ikan asin, udang, dan lain-lain. 3. Pemanasan, yaitu teknik pengawetan dengan memberikan suhu tinggi pada makanan melalui penggorengan atau perebusan. Contoh, ikan, daging, nugget, dan lain-lain. 4. Iradiasi, yaitu suatu proses fisika yang dapat dimanfaatkan dalam pengawetan untuk meningkatkan keamanan bahan makanan. D. Tahap proses pengolahan atau pengawetan. 1. Pengawetan dengan suhu rendah. Teknik pengawetan jenis ini memanfaatkan lemari pendingin. Suhu yang dibutuhkan dalam pengawetan jenis ini adalah antara -2 sampai 8 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu pendinginan dan pembekuan.
Salah satu contoh makanan awetan dengan suhu rendah yaitu daging beku. 2. Pengawetan makanan suhu tinggi, yaitu pengawetan makanan jenis ini dilakukan dengan proses memasak seperti merebus atau menggoreng. Panas yang dibutuhkan untuk mengawetkan makanan harus tepat agar kandungan gizi yang terdapat dalam makanan tetap terjaga. Pemanasan yang baik adalah dengan kadar suhu secukupnya yang sekiranya dapat mematikan mikroba pembusuk dan patogen dalam bahan makanan. Salah satu contoh awetan dengan suhu tinggi yaitu basundi, yaitu susu yang dipanaskan perlahan hingga kental. 3. Pengawetan dengan pengeringan. Jenis pengawetan makanan ini bertujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kandungan air dari bahan makanan yang dilakukan dengan menggunakan energi panas dari matahari supaya kandungan air menguap. Dengan berkurangnya kandungan air dari bahan makanan tersebut, maka mikroba tidak dapat tumbuh lagi. Keuntungan lainnya dari produk yang diawetkan dengan cara pengeringan ini adalah lebih ringan dan volume menjadi lebih kecil, sehingga memudahkan dalam proses penyimpanan dan transportasi. Pengeringan yang baik terjadi apabila pemanasan yang terjadi merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan adalah suhu, luas permukaan bahan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Selain menggunakan energi panas dari matahari, pengeringan juga dapat dilakukan menggunakan alat pengering. Kerusakan bahan pangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pertumbuhan dan aktivitas mikroba, 2. Aktivitas enzim-enzim di dalam bahan makan, dalam pangan, 3. Serangga, parasit, dan tikus, 4. Suhu termasuk suhu pemanasan dan pendinginan, 5. Kadar air, udara, terutama oksigen, sinar, dan jangka waktu penyimpanan. Langkah-langkah pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. 1. Menentukan atau mencari ide. 2. Melakukan percobaan. 3. Membuat perencanaan produk. 4. Pembuatan produk. Macam-macam teknik penyajian makanan awetan hewani. 1. Mempertahankan produk. 2. Memberikan perlindungan. 3. Berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengepakan. 4. Mudah dibentuk menurut rancangan, dibuka dan ditutup kembali, serta mudah dalam penanganan dan pengangkutan. 5. Memberi pengenalan, keterangan, dan daya tarik jual. Kelebihan bahan pangan hewan. 1. Memiliki daya simpan yang jauh lebih baik. 2. Bahan pangan hewan bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. 3. Karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik, sehingga tidak bisa digeneralisasi. 4. Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Dan bahan pangan nabati merupakan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Kekurangan bahan pangan hewani adalah 1. Sumber protein yang berasal dari hewan umumnya memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi, sehingga tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani menyebabkan resiko penyakit jantung. 2. Kebanyakan protein hewani mengandung kadar sodium yang tinggi, sehingga bisa memicu tekanan tinggi karena tingginya kadar sodium dalam darah. Cara-cara pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Pengawetan makanan secara biologi, meliputi A. Dengan fermentasi, yaitu pengawetan secara biologi, misalnya peragian. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. 2. Pengawetan makanan secara kimia, meliputi penambahan bahan kimia, misalnya asam sitrat, garam, gula. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk
dan memberikan tambahan rasa sedap manis. Contoh beberapa jenis zat kimia juga asam asetat, fungisida, antioksidan. 3. Pengawetan makanan secara fisika meliputi A. Pengeringan, B. Pemanasan, C. Pengeluaran udara, D. Pendinginan, E. Pengalengan, F. Iradiasi. Jenis dan kegunaan bahan kemas. Jenis-jenis kemasan. 1. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, atau kaleng, susu, botol minuman, dan lain-lain. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. 2. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya, bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, makanan kaleng. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, yaitu kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable, yaitu kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. 3. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, ada yang terbuat dari kertas foil atau plastik. F. Teknik penyajian dan pengemasan. Dalam pengemasan dan penyajian akhir suatu barang harus memenuhi fungsi sebagai berikut. 1. Mempertahankan produk agar tetap bersih dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan pencemaran lainnya. 2. Memberikan perlindungan terhadap air, oksigen, sinar, dan kerusakan fisik. 3. Berfungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengepakan, yaitu selama pemasukan produk pangan ke dalam kemasan. 4. Mudah dibentuk menurut rancangan, dibuka dan ditutup kembali, serta mudah dalam penanganan dan pengangkutan. 5. Memberi pengendalian keterangan dan daya tarik penjualan. Metode pengemasan produk pangan yang telah banyak diterapkan adalah pengemasan sealer, pengemasan vakum, pengemasan dengan atmosfer termodifikasi atau MAP, pengemasan dengan atmosfer terkendali atau CAP. Pengemasan vakum adalah pengemasan dengan tekanan udara hampa. Pengemasan vakum diperlukan untuk mengeluarkan oksigen. Plastik yang digunakan dalam pengemasan vakum adalah yang mempunyai permeabilitas uap air dan oksigen yang rendah dan tahan terhadap produk pangan yang dikemas. Penggunaan gas sebagai bahan perintang pada pengemasan vakum adalah cara untuk melindungi produk pangan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kapang yang masih dapat tumbuh dalam kondisi vakum. Kelemahan dari kemasan vakum adalah menyebabkan kerusakan bentuk, warna, dan bau. Pengemasan dengan atmosfer termodifikasi adalah penyimpanan produk dalam kemasan dengan memodifikasi uap dengan memodifikasi udara di dalamnya dengan menggunakan gas O2, CO2, N2, uap air, dan gas-gas lainnya. Kemasan dengan sistem ini merupakan alternatif kelemahan yang ada pada kemasan vakum. Pengaturan komposisi gas dalam ruangan kemasan dilakukan pada tahap awal pengemasan dengan pemilihan bahan kemasan yang dapat menghasilkan konsentrasi tertentu. Jenis gas dan konsentrasinya harus disesuaikan dengan produk pangan yang akan dikemas. Demikian materi sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani dan pengemasan. Untuk lebih memperdalam dan memahami materi tersebut, silakan kalian coba mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.